perdana ini, dan tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menurunkan bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman. Baik, jadi langsung saja saya alihkan pimpinan sidang kepada dosen pengampu mata kuliah elemen berpikir kritis dan standar berpikir kritis di sesi kedua. Kepada Bapak saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, malam hari ini penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan bersua di forum dalam kerangka membicarakan satu hal yang sederhana dalam hidup, tapi implikasinya yang sangat besar dalam membangun peradaban. Hal yang fundamental dalam hidup ini yang dimiliki oleh manusia adalah diberikannya potensi berpikir, dan pada malam ini kita akan memperbincangkan tentang tema awal kita, yakni model berpikir kritis ya. Jadi setiap orang sesungguhnya memiliki potensi untuk berpikir kritis, tapi kadangkala berpikir kritisnya itu tidak terstruktur, tidak sistematis ya. Bahkan tidak bisa diungkapkan secara naratif, sehingga apa yang disampaikan tidak bisa meyakinkan orang sebagai sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, mengawali materi kita, kita berbicara tentang metode atau model berpikir kritis. Yang pertama adalah total recall ya. Jadi ketika kita berpikir kritis, ada sekalian, tentu salah satu modelnya adalah bagaimana menghadirkan kembali memori apa yang terjadi di masa silam, menghadirkan berbagai teori-teori yang telah pernah kita baca, menghadirkan kembali pengalaman, hasil kajian-kajian kita, semua di-recall kembali, dihadirkan kembali sebagai bagian dari konstruk pemikiran kita untuk mengkritisi sesuatu. Pertemuan yang lalu saya menyampaikan bahwa terimalah semua pendapat, kata orang bijak, karena pendapat itu memiliki sejarah yang panjang. Dan inilah yang dimaksudkan dengan bagaimana total recall itu sendiri di dalam konteks mengkritisi sesuatu. Jadi ini adik-adik sekalian, kalau kita berbicara total recall, adik-adik di dalam kelas diskusi dengan teman-temannya, apakah posisinya sebagai presenter atau partisipan, maka tentu ketika ingin bertanya atau menjawab pertanyaan, yang dipikirkan itu adalah misalnya posisinya sebagai yang menjawab pertanyaan, kira-kira teori apa yang saya bisa ungkapkan di dalam menjawab pertanyaan itu. Bukan sekedar teori yang kita ingin recall, tetapi
bagaimana fakta di lapangan, kemudian bagaimana fenomena yang terjadi dalam konteks kehidupan sosial. Recall inilah kita membutuhkan ketajaman di dalam berpikir, membangun relasi antara kajian, teori, fakta, pengalaman, dan lingkungan, sehingga membentuk sebuah konstruk ide dan gagasan. Jadi ini salah satu model di dalam membangun kerangka pikir yang kritis. Ya. Yang kedua, atau yang selanjutnya, yakni habits. Ya. Kita berbicara tentang kebiasaan. Hal ini sangat sederhana. Namun demikian ketika kita mencoba untuk mereview bagaimana kebiasaan itu atau pembiasaan itu memiliki kontribusi besar di dalam mengangkat derajat seseorang. Kata orang bijak ya, atau filosof mengatakan bahwa kehebatan seseorang bukan ditentukan oleh kecerdasannya, tetapi karena kebiasaannya. Jadi ketika adik-adik sekalian terbiasa membawakan materi, terbiasa tampil di depan, menyampaikan gagasan di depan orang banyak, terbiasa meskipun di dalam kelasnya punya nilai standar biasa-biasa saja, tapi kita bangun kebiasaan itu, maka dengan sendirinya kita akan menjadi orang hebat. Ada beberapa contoh yang saya bisa lihat, mahasiswa yang biasa-biasa saja dari sisi nilai, IPK-nya atau transkrip nilainya punya nilai biasa-biasa saja. Tapi dia tekuni, membiasakan diri tampil sebagai narasumber, sebagai pembicara, pemateri, dan seterusnya. Akhirnya dia menjadi orang yang hebat. Itu di satu sisi. Sisi lain adalah ketika Anda membiasakan memikirkan sesuatu tanpa harus bosan dengan memikirkan itu, maka tentu akan lahir pola berpikir kritis. Ya. Contohnya, ketika adik-adik sekalian punya tugas mata kuliah, membuat makalah. Makalahnya ini benar-benar membuat kita depresi, ya, tertekan. Kita selalu pikirkan siang dan malam. Pada akhirnya kita akan mendapatkan semacam intuisi, ya. Salah satu kemarin asal usul pengetahuan adalah intuisi. Kita mendapatkan intuisi atau bisikan tentang pengetahuan dan kebenaran, bahwa ternyata yang dimaksud dengan judul ini adalah seperti ini alurnya. Saya pernah mendapatkan dan merasakan hal yang sama ketika lanjut di S3. Ada salah satu tugas mata kuliah tentang filsafat. Tema sentralnya adalah filsafat semiotik. Filsafat semiotik menafsir sistem tanda baca di dalam Al-Quran. Saya bukan orang filsafat, tapi saya bingung ini arahnya kemana. Saya bukan orang filsafat, bahkan yang punya latar keilmuan atau pendidikan di bidang filsafat juga angkat tangan pada waktu itu. Akhirnya saya mencoba kontemplasi, memikirkan, membiasakan memikirkan dalam kondisi bising maupun dalam kondisi tenang, akhirnya menemukan inspirasi. Dan kadang-kala pun juga di dalam suasana di toilet pun saya pikirkan itu. Ternyata dengan membiasakan kita memikirkan sesuatu, itu akan melahirkan satu sikap otokritik yang cukup tajam. Jadi jangan langsung jenuh atau bosan atau mengalihkan perhatian lain. Kalau ada yang misalnya objek yang kita mau pikirkan, kritisi, silahkan dipikirkan secara terus-menerus. Insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan, apakah melalui dengan insting, intuisi, atau melalui dengan ilham. Ya.
Next. Kemudian model inquiry ya. Jadi inquiry ini adalah penyelidikan ya. Jadi kalau kita sebagai orang sosial itu artinya mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu sosial. Ya, semua kita di sini adalah ranahnya ilmu sosial dan humaniora. Jadi di Tarbiyah adalah ilmu sosial, fakultas PB ya, PB, PASI, semuanya ilmu sosial. Kecuali di bahasa itu baru ya bahasa dan sejarah itu namanya humaniora. Nah, ketika kita melakukan model inquiry, menyelidiki sesuatu, ada yang disebut dengan pendekatan induktif. Cara berpikir yang induktif. Ini pendekatannya adalah kontekstual namanya. Membaca kasus, membaca persoalan-persoalan di dalam kehidupan sosial, baru kita akumulasikan, kita rangkum semua rekod semua peristiwa yang terjadi di lapangan, lalu kita melahirkan yang namanya suatu teori atau dalam bentuk aksioma. Contohnya ya, ketika kita sebagai peneliti, misalnya ini ya isu yang terbaru atau berita yang terbaru di Kanjuruhan, sebuah tragedi kemanusiaan. Nah, untuk kita bisa menjelaskan secara teoritis, kita menggunakan pendekatan inquiry. Tentu kita turun ke lapangan, menyelidiki setiap kasus yang ada di lapangan Kanjuruhan pada peristiwa malam itu. Apakah kita mengambil data melalui dengan observasi di lapangan? Apakah kita mengambil data melalui hasil wawancara dengan pihak yang terkait? Ya, misalnya dari penonton, dari pemain, dari ofisial, dari penjual misalnya, semuanya kita cari tahu melalui wawancara itu, kita cari informan yang dianggap bisa memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian kita pelajari tentang regulasi sepak bola, ya itu namanya studi dokumen ya. Kita pelajari tentang regulasi sepak bola, tentang regulasi FIFA, regulasi dari Polri, regulasi tentang pengamanan dan seterusnya, kita pelajari dokumennya. Nah, itu namanya studi dokumen. Kemudian tadi ada juga namanya kita pelajari rekaman, ya, video-video yang ada sebagai salah satu bukti data di lapangan. Nah itu kita kumpulkan semua. Ada namanya reduksi ya. Jadi setelah kita kumpulkan semua data itu, direduksi itu artinya dikurangi, dibuang hal-hal yang tidak penting atau yang tidak dibutuhkan. Jadi kayak petani bawang merah, ya, dikumpulkan semua bawang merah, setelah itu diperiksa satu persatu, dibuang yang busuknya gitu ya, yang tidak bisa dijual atau yang tidak bagus itu. Jadi kita ambil yang bagusnya semua, kemudian kita melakukan display ya. Display data ini artinya kita klasifikasi ya. Kita klasifikasi data yang ada baik melalui dengan observasi, melalui dengan wawancara, melalui dengan studi dokumen, melalui dengan rekaman gitu ya. Jadi kita klasifikasi berdasarkan masalah yang kita akan kaji. Setelah itu baru kita berikan simpulan. Simpulannya tentu hasil dari kombinasi 3 sumber data tadi. Dari melalui hasil observasi, wawancara, studi dokumen, ya, wawancara dan studi dokumen ada dalam rekaman, itu kita kombinasikan melalui triangulasi. Jadi ada nama triangulasi. Mencocokkan antara data wawancara, data observasi dan data studi dokumen. Jadi setelah ditriangulasi, dicocokkan, divalidasi datanya, ya, baru kita ingin verifikasi. Jadi tadi simpulan, terakhirnya verifikasi. Verifikasi itu
yakni ditinjau kembali kesimpulan yang ada. Nah, ditinjau kembali kesimpulan yang ada, kemudian apakah betul seperti ini kesimpulannya? Wah, ini kayaknya saya penasaran ini. Kita kembali ke informan misalnya. Informan yang kita wawancarai, tadi misalnya ofisial sepak bola, kita kembali wawancarai. Kita perlihatkan, betulkah ini kemarin keterangan yang diberikan ketika saya wawancarai? Dia bilang ya, misalnya dia bilang, oh iya sudah seperti itu. Kita pergi ke pemain, ke penonton, kembali kita wawancarai. Kalau ada perubahan, ada penajaman, itulah kembali disimpulkan. Jadi kesimpulan kita itulah yang bersifat teori yang bisa digeneralisasi. Yang namanya teori itu bersifat umum. Ya, jadi kasus yang ada di lapangan kita akumulasi menjadi teori, dan teori itulah yang bisa digeneralisasi. Jadi setiap teori itu pasti bisa digeneralisasi. Generalisasi itu apa artinya? Itu artinya bisa dipublikasikan, bisa disampaikan, didiseminasikan kepada orang lain bahwa saya punya teori seperti ini tentang misalnya kanjuruhan itu. Itulah cara berpikir induktif. Nah, ini salah satu model berpikir kritis ya, dengan cara induktif yang disebut dengan inquiry. Next. Kemudian new idea and creativity. Ini keterbalikan dari induktif. Disebut dengan deduktif. Cara berpikir deduktif seperti apa? Ini kita berangkat dari teori, dalil, atau regulasi. Jadi kita berangkat dari dalil, teori, atau regulasi. Yang namanya teori kan sesuatu yang bersifat generik, umum. Yang namanya dalil, apakah itu ayat atau hadis, itu kan bersifat umum. Yang namanya regulasi seperti peraturan, perundangan, itu juga bersifat umum. Nah, dari konteks ini, dalil, teori, regulasi, itulah yang menjadi pisau analisis kita menguji di lapangan. Misalnya, mahasiswa, ini satu teori ya. Dalam salah satu penelitian disebutkan bahwa mahasiswa yang tidak rapi kamar kosnya adalah ciri-ciri mahasiswa yang cerdas. Coba diperiksa ya kamar kosnya. Kalau ada yang rapi, jangan-jangan ini. Nah, itu teori ya, berdasarkan hasil penelitian. Nah, ketika teori ini kita bawa atau kita uji di lapangan, nah, bolehlah Dema institusi pergi jalan-jalan ke kamarnya anggota, teman. Bagaimana kamarnya laki-laki? Apakah berantakan di dalam atau rapi? Kalau berantakan, dilihat dulu bagaimana kapasitas kecerdasannya. Jangan sampai ya berbanding atau linear ya antara berantakan dengan pikirannya. Berantakan kamarnya, berantakan juga pikirannya. Nah, itu berarti ada teori yang tidak sesuai dengan fakta. Tapi itu salah satu contoh ya. Jadi kita mencari sebuah teori, lalu teori itu kita jadikan pisau analisis untuk melihat fakta di lapangan. Nah, itu. Ada juga sebuah aksioma ya, sebuah pernyataan yang dianggap resmi dan kalau dipikir itu ada kebenarannya dan itu menjadi sebuah rahasia umum. Ini saya mengutip dari candaannya Gus Dur bahwa ternyata supir yang mabuk, yang suka mabuk itu lebih duluan masuk ke dalam surga daripada supir yang soleh. Kira-kira gimana? Ya contohkan, ini aksiomanya atau dalil statementnya Gus Dur ya. Kemudian saya menerjemahkan, kalau supir yang soleh, dia bawa mobil, bus, lalu penumpangnya, kira-kira apa yang dilakukan oleh penumpang?
Kalau supirnya itu bawa bass, kemudian pelan-pelan di musiknya diganti menjadi pengaji di situ ya, paling tidak musik selawat ya. Kira-kira bagaimana muatannya? Apakah tertidur atau ikut menyanyi? Gitu ya. Tertidur ya, karena keasikan. Pokoknya indahlah perjalanan itu. Tapi kalau supirnya adalah pemabuk, ugal-ugalan, apa yang dilakukan oleh penumpang? Berzikir ya. Astagfirullahaladzim. Itu ya. Astagfirullahaladzim. Pak supir berhenti, saya mau turun ini. Saya belum kawin ini masa begini. Jadi langsung ingat sama Tuhan ya. Jadi itu ya sebuah anekdot ya, tapi itu bisa diuji di lapangan gitu. Jadi saya melihat bahwa itu bisa dibuktikan di lapangan bahwa hanya supir yang pemabuk yang ugal-ugalan ya membuat penumpangnya menjadi ingat kepada Tuhan. Oke. Next. Kemudian knowing how you think. Yakni mencari tahu bagaimana kita berpikir. Itu dalam satu filosofi tentang belajar. Belajar adalah mempelajari bagaimana kita belajar. Jadi dalam konteks di sini kita mempelajari, ingin mengetahui bagaimana kita berpikir. Jadi kita selalu melakukan refleksi diri, penyesuaian, pertimbangan, apakah saya berpikir ini sudah sesuai dengan kaidah, koridor, atau gaya berpikir saya sudah mengikuti irama out the box. Ya. Out the box itu artinya keluar dari boxnya, ya. Keluar dari hal-hal yang bersifat normatif, tapi tidak bertentangan dengan hal-hal yang normatif. Itu ya kadangkala kita berpikir melompati batas ya, melampaui batas, tapi tidak bertentangan dengan batas itu sendiri. Jadi itu sangat penting untuk melakukan refleksi diri. Ya, ini bagaimana mengkritisi diri sendiri. Waduh, saya kadangkala juga terjebak ya dengan ini. Kenapa tadi saya berpikir seperti ini? Kenapa saya terlalu emosional memberikan statement seperti ini? Ternyata saya keliru. Kenapa saya tidak mengambil sudut pandang ya, ketika saya mengutarakan pikiran saya tentang hal. Jadi itu adalah kita menjadi bagian dari berpikir kritis ketika kita mampu menelaah, kita mampu menguraikan cara berpikir kita sendiri. Kalau itu yang kita bisa lakukan, maka kita juga bisa menilai orang lain tentang cara berpikirnya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak mudah terkontaminasi atau mudah terprovokasi setiap statement orang. Ketika dia bicara berapi-api ya, dengan semangat yang membara. Coba Anda pikirkan. Janganlah dulu didengar apa yang dia sampaikan. Tapi Anda pikirkan kenapa dia berpendapat seperti itu. Kenapa ya? Dari sudut pandang apa ya? Apakah dia bersifat deduktif, induktif, atau apa bacaannya ya? Kita recall kembali apa bacaannya sehingga dia berpendapat seperti itu. Nah, dengan sendirinya ketika Anda sudah menemukan, oh pantas dia berbicara begini, punya pendapat begini, karena cara berpikirnya seperti ini. Akhirnya ketika kita ingin menyangga, kita ambil posisi yang berbeda. Karena kita sudah tahu, oh posisinya di barat. Ya, kita ambil posisi yang berbeda. Kita ambil posisi di timur. Supaya terjadi perdebatan. Jadi diskusi itulah yang bersifat dialektis ya. Karena kita sudah paham setiap statement itu punya posisi, punya sudut pandang. Kalau kita sudah tahu sudut pandangnya apa, maka kita ambil sudut pandang yang berbeda. Kita pertemukan, terjadilah dialektika di dalam berpikir.
Nah, bukan sejak guru ya ujungnya. Ya. Biasa kan kalau mahasiswa ya sampai terbang yang tidak punya sayap, kursinya apa terbang. Itu karena kenapa? Ya karena di sini terbatas, akhirnya yang bicara itu tangan. Nah, dia. Jadi kalau di sini bisa menguraikan berbagai argumen, maka tangan pun tidak akan bicara. Jadi itu model berpikir yang kritis, saya pikir sangat mendasar buat kita. Next, apa yang ingin kita kritisi? Yang pertama itu tadi ya saya sudah kasih pengantar. Yang pertama yang perlu kita kritisi, tanyakan itu tentang kapasitas saya di dalam berpikir. Apa bacaan saya? Apa teman diskusi saya? Apa yang menjadi kepentingan saya? Apa cita-cita saya? Apa keahlian saya? Itu yang selalu kita renungi, ya, melakukan refleksi diri untuk mengetahui tentang kemampuan, kompetensi, kapasitas kita di dalam berpikir. Ya. Begitu juga dengan orang lain. Nah. Jadi orang lain pun ya, kata orang bijak, kalau saya ingin mengetahui siapa kalian sesungguhnya, ada dua pendekatannya. Yang pertama, cari tahu apa bacaannya. Jadi kalau mahasiswa bacaannya novel, maka tentu mindsetnya itu bernuansa ke gaya bahasa novel. Selalu mengutarakan sastra yang indah, ya sangat sensitif perasaannya. Itu semua adalah bagian dari kalau bacaannya novel itu ya. Kalau bacaannya adalah politik, maka tentu bahasanya akan selalu mengarah kepada politik. Jadi itu tergantung bacaan kita. Kalau bacaan kita tentang filsafat, dia akan selalu pikirannya di awan-awan itu ya. Selalu melangit, jarang membumi. Gitu. Itu terlalu ideal. Ya. Tapi kalau bacaannya itu adalah ya buku standar, tauhid, akhlak, akidah, maka dia akan tempatnya di mimbar-mimbar masjid gitu ya. Jadi itu pertama tentang bacaan. Yang kedua, siapa temannya bergaul? Nah, ini teman bergaul. Jadi kalau teman bergaulnya adalah 3K ya, kampus, kos, kampung ya, sudah. Itulah mindsetnya. Kalau temannya adalah para aktivis yang selalu gelisah siang dan malam untuk memikirkan bagaimana penerusnya, bagaimana juniornya untuk bisa berkembang, bagaimana lembaga yang dipimpin agar bisa maju dan kompetitif, maka dia akan terbawa dengan suasana itu. Jadi itu ada sekalian, makanya carilah teman bergaul ya, yang dekat dengan visi kita ke depan itu. Karena kadang juga ada teman kita ya, visinya itu tidak ke depan, tapi ke disiniannya, ya di sini saja itu ya. Ya, tidak tahu mau kemana ke depan itu ya, pokoknya mengalir saja gitu ya. Ini tidak apa-apa kita temani, tapi jangan habiskan waktu di situ. Cukup kehadiran kita itu mengingatkan ya, memberikan pencerahan ya. Kita ini adalah persiapan masa depan. Kenapa yang selalu dipikirkan adalah masa kini. Yang paling ini ya mencemaskan kalau ada mahasiswa yang selalu berpikiran masa lalu. Itu namanya orang tua ya. Memikirkan kampungnya, setiap saat dibicarakan sahabat-sahabatnya di kampung, kami begini di kampung. Setiap saat dibicarakan masalah, gitu ya. Masalah kemarin ya, cekcok dengan ini, putus lagi dengan anaknya orang, macam-macam gitu ya. Ini orang apa ya? Mau ditinggalkan. Kalau orang bijak mengatakan itu, tinggalkanlah orang yang punya tipikal seperti itu. Karena itu tidak mencerahkan untuk masa depan. Tapi kita sebagai orang Islam, ya silahkan didekati, diingatkan, dikasih bangun, bangkit. Ayo berpikir ke depan. Ini konteksnya ya. Jadi bagaimana kita memikirkan kapasitas akal budi kita, pikiran kita, dan memikirkan orang lain. Kenapa kita harus lakukan ini? Agar kita bisa memiliki prinsip hidup dan kita konsisten di dalam menjalankan prinsip hidup kita itu.
Boleh saya tanya ya, yang di ujung, apa prinsip hidupnya? Ya. Nah. Punya prinsip hidup? Ada ya. Tidak apa-apa, disebutkan saja. Menyelesaikan tanggung jawab. Menyelesaikan tanggung jawab. Yang biasa diselesaikan itu apa ya? Tugas ya? Tanggung jawab. Sebagai anak, sebagai bapak. Ya, mantap ya. Jadi harus bertanggung jawab. Kehadirannya malam ini adalah bagian dari realisasi prinsip hidupnya. Bertanggung jawab sebagai peserta. Nah, oke, sangat menarik. Dan yang kita pikirkan lagi bagaimana menjaga prinsip hidup itu. Dimanapun kita, dalam kondisi apapun kita harus selalu ingat dan berdiri tegak di atas prinsip hidup yang kita pegang. Harus menjadi tanggung jawab, menjalankan tanggung jawab, dikasih tugas, jangan manokok. Ya, karena ini adalah tanggung jawab, pokoknya harus menjalankan tanggung jawab. Yang kedua, ingin menjadi orang yang sukses. orang sukses. Itu prinsip ya. Bagaimana bisa menjadi orang sukses? Tentu punya prinsip gitu ya. Ada setelah biasanya teman-teman itu waktu adalah uang ya. Waktu adalah pedang. Atau apa? Atau no time for love ya. Ya. Jadi ya mulai sekarang itu ya membangun prinsip ya. Tentu yang realistis yang kita bisa bangun, yang bisa mengantarkan kita untuk pencapaian visi misi kita ke depan. Belum ditemukan kalimat yang pas. Yang baju putih? Wah. Ini luar biasa ini cita-citanya ini. Yang terbaik dan bermanfaat. Berarti tidak selamanya yang terbaik itu bermanfaat. Kira-kira gimana? Ya, karena semua orang itu menginginkan yang terbaik dan bermanfaat untuk dirinya masing-masing. Ya, pertanyaan kritisnya ya. Apakah yang terbaik itu juga, apakah selamanya yang terbaik itu adalah bermanfaat atau tidak selamanya yang terbaik itu bermanfaat? Tergantung dari individu masing-masing sih sebenarnya. Karena jika saya mengambil pekerjaan seseorang, maling itu mengucapkan yang saya lakukan ini terbaik untuk saya karena saya perlu. Ya. Tapi hal tersebut tidak bermanfaat bagi orang lain. Tapi bagi dirinya Bermanfaat. bermanfaat. Terbaik dan bermanfaat ya. Atau terbaik dan bernilai ya. Iya. Ya. Kalau bermanfaat itu orientasinya adalah pragmatis ya. Yang penting bermanfaat, ada gunanya, meskipun itu terbaik. Terbaik itu terbaik menurut Anda ya, terbaik menurut masyarakat, terbaik menurut hukum, terbaik menurut normatif, sumber normatif. Ya. Tapi kalau bicara nilai, nilai itu bersifat universal, bernilai. Tentu kalau hasil rampasan itu apakah bermanfaat? Iya, bermanfaat. Hasil rampasan apakah bernilai? Nah, bernilai itu bahasa universal, kalau bahasa agamanya itu mabarakah ya. Nah, itu ya, makanya dalam agama itu ada pendampingan halalan thayyibah, halal dan baik. Jadi itu bagian dari pendampingan bahwa supaya saling menutupi. Ada yang baik tapi belum tentu halal. Ya, tapi kalau yang halal seharusnya membawa kepada kebaikan.
prinsip hidupnya. Mudah-mudahan ya, yang terbaik itu dalam konteks yang lebih umum itu bisa mengantarkan kita pencapaian visi ke depan. Dan itu harus dipegang terus, apapun itu. Mau bersama dengan para peminum, ini ada prinsip hidup saya. Siapapun yang saya temani, saya harus pegang prinsip hidup. Jadilah orang yang terbaik dan punya nilai. Oke, next. Baik. Prinsip hidup saya itu adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Wah, ini sudah masuk di hadis ini. Khairun nasi anfa'un nasi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Oke ya, menarik ya. Mungkin bisa dikasih contoh dalam aktivitas keseharian di kampus. Contohnya itu yang bermanfaat bagi orang lain itu pertama kita bisa membantu orang lain ceritanya. Ketika final, Ya, enggak juga. Enggak juga. Maksudnya kayak tolong menolong apabila ada orang yang membutuhkan apa-apa sesuatu. Secara jadi- positif. jadi ditambah lagi salah satu dalilnya ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam konteks ketakwaan kebaikannya. Nah, itu. Jadi kalau sampai tadi khairun nasi anfa'un nas, itu tadi nanti dipelesetkan kiri kanan gitu ya. Membantu teman demi kebaikan ya, daripada tidak lulus, lebih saya bantu ini lembar jawabannya itu. Nah, itu. Oke, nanti diterjemahkan ke hal-hal yang positif ya, yang bermanfaat. Next. Ya. Punya prinsip hidup? Ya. Belum temukan prinsip hidupnya? Belum. Belum? Oh iya. Pokoknya dicari ya. Besok, paling lama besok harus sudah ditemukan ini prinsip hidup saya. Menjadah wajadah. Menjadah Wajadah. wajadah. Luar biasa ya prinsip hidupnya. Bagaimana cara membuktikan itu? mendapatkan hasilnya baik itu bermanfaat Wah, pokoknya intinya segalanya harus diperjuangkan ya. Nah, ini bagus juga ini sebagai seorang petarung ini. Pokoknya untuk meraih sesuatu membutuhkan pengorbanan. Bisa ya kira-kira ke depan bukan menjadi generasi yang cengeng, ya? karena hidup itu akan terasa indah Ya, kalau selalu dibenturkan dengan masalah, ya. karena hidup tidak akan indah kalau hanya berjalan dan lurus saja. Harus dengan derayan air mata. Maksudnya semua hal harus berjuang. Wah, mantap ya. Ini luar biasa ya. Luar biasa ya. Untuk meraih sesuatu membutuhkan perjuangan. Di dalam perjuangan tentu ada pengorbanan. Semakin banyak pengorbanan, semakin menanti keindahan. Mantap ya, dipegang terus ya prinsip hidupnya. Janganlah mengecewakan orang lain. Iya. Oke, next. Prinsip hidup itu terpaksa, terbiasa. Iya. Contoh kayak biasanya belajar. Iya. Karena hal yang memaksakan untuk belajar itu akan bisa membuat kita terbiasa untuk belajar Ya. dan dapat juga bermanfaat untuk diri kita maupun orang-orang yang di sekeliling kita. Oh, tadi itu kata kuncinya terpaksa, terbiasa, Dipaksa, dipaksa,
dipaksa, terpaksa, terbiasa. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Oke ya, itu berarti awalnya memang harus selalu dipaksa ya, untuk membangun kebiasaan. Jadi memang itu bagus juga ya. Tapi pendekatannya itu cocoknya hidup dalam suasana kepemimpinan yang militeristik, otoriter. Itu kalau dalam konteks kepemimpinan. Otoriter itu samina watane ya. Pokoknya harus dipaksa dulu, belajar. Itu kan biasanya kita di pesantren dulu ya. Belajar, ya harus belajar, terpaksa kita belajar. Ya, itu kalau dalam kajian kritisnya sholat ya, kapan kita ikhlas itu ya. Nah, itu juga kita ikhlas ketika kita dipaksa dulu ya, terpaksa dan terbiasa. Akhirnya lahirlah keikhlasan. Wah, bagus juga, kritis juga. Luar biasa ya. Yang penting dipegang terus itu ya. Namanya prinsip itu. Jadi rujukan referensi kita setiap melangkah dan setiap berpikir. Gitu. Oke, ini yang paling tercantik. Ya. Jadi adapun prinsip hidup saya yaitu berjuang untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan tetapi diperjuangkan. Iya, berjuang ya. Ini teringat lagunya Roma Ramai. Berjuang. Gitu. Jadi apapun itu diperjuangkan ya. Tidak ada capaian yang tidak diperjuangkan. Tidak ada sebuah target yang tercapai tanpa perjuangan, itu hanya kamuflase. Dan apa yang kita dapatkan tanpa perjuangan atau hanya membutuhkan sedikit pengorbanan, maka kesannya pun juga biasa-biasa saja. Misalnya nanti kalau ada mahasiswa di yudisium, itu kan refleksinya itu ya, atau ekspresi selebrasi ya istilahnya. Selebrasi itu bermacam-macam. Ada yang menangis, ada yang gembira, ada yang biasa-biasa saja itu ya. Itu dapat dilihat bagaimana perjuangannya, pengorbanannya selama ini. Kalau yang menangis itu betul-betul dia merasakan itu perjuangan, pengorbanan. Ada juga yang biasa-biasa saja, itu mungkin yang kuliahnya mengalir saja ya. Di mana ada keramaian di situ lagi. Pokoknya ya. Jadi itu prinsip hidup ya, berjuang. Kalau saya dulu ketika mahasiswa 1, prinsip hidup saya itu hadapilah setiap masalah. Setiap masalah ada solusinya dan membuat kita menjadi lebih dewasa. Itu rupanya juga sampai sekarang seperti itu. Karena apa yang saya alami rupanya tidak lepas dari masalah. Saya mengkajinya dalam filsafat bahwa ternyata masalah itu juga datangnya dari dalam. Masalah dari dalam, meskipun ada hiruk pikuk di luar, kalau dari dalam tidak mempersoalkan, tidak mempermasalahkan, akhirnya tidak jadi masalah itu. Kemudian yang kedua, dalam konteks manajemen ya, setiap masalah itu bukanlah suatu ancaman. Masalah itu adalah peluang ke depan. Jadi istilahnya managelah sebuah masalah. Masalah itu adalah sebuah peluang. Ya, itu adalah paradigma modern. Kalau paradigma dulu, setiap ada masalah adalah pasti ancaman. Makanya hindarilah adanya masalah. Itu paradigma lama. Nah, jadi inilah adik sekalian, dari mendengarkan tadi prinsip hidupnya, semuanya hebat, dan itulah yang menjadi referensi kita. Dimanapun, dalam kondisi apapun kita berada, kita harus tetap pegang teguh prinsip hidup itu. Kita berteman dengan para pejabat, tetap kita menjadi orang yang bernilai, tetap kita menjadi orang yang petarung, pejuang, dan terpaksa dan dibiasakan. Itu semua adalah bagian dari inspirasi kita di dalam setiap melangkah dan mengambil keputusan. Oke, next. Kemudian mempertanyakan secara cermat kondisi dan dinamika masyarakat serta objek lain di sekitarnya. Jadi kalau kita ingin berpikir kritis, maka silahkan membangun kepedulian. Kita harus peduli dengan lingkungan kita. Sama halnya nanti kalau ingin mencari judul penelitian skripsi,
Maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus peka dengan lingkungan kita. Kita tidak akan menemukan judul penelitian kalau tidak peka dengan lingkungan. Karena dengan peka dengan lingkungan, maka kita bisa mengurai secara cermat dan detail. Pasti ada masalah di lingkungan kita. Sama halnya dengan saya sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, disiplin ilmu saya pendidikan, maka ketika saya ingin meneliti, kemarin tahun lalu saya meneliti, saya membaca bahwa pentingnya penggunaan digital di dalam pembelajaran. Karena itu motivasinya ada dua, pandemi COVID-19, yang kedua revolusi industri 4.0. Kemudian tahun ini penelitian saya yang lolos adalah kepemimpinan virtual. Kenapa saya mengambil kepemimpinan virtual? Karena saya membaca dalam lingkungan atau di era disrupsi, era gangguan sekarang ini, revolusi industri 4.0, semakin banyak masalah, semakin kompleks, semakin banyak kesibukan, membuat para elit-elit di birokrasi pendidikan itu semakin sibuk. Sangat susah mengatur waktu untuk bertemu, duduk dalam satu ruangan, membicarakan satu masalah. Sehingga salah satu caranya adalah menerapkan sistem virtual di dalam konteks kepemimpinan. Sehingga dimanapun dan kapanpun kita bisa melakukan pertemuan, melaksanakan koordinasi, konsultasi melalui dengan virtual. Jadi itu pembacaan tentang lingkungan. Jadi adik-adik sekalian, kita harus peka, peduli dengan lingkungan kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya sekarang ini kita dibingungkan dalam konteks kenegaraan. Karena setiap ada orang baik atau ada yang muncul tokoh, pasti selalu ada dua sisi. Ada yang menyanjung, ada juga yang mencela. Ini kira-kira bagaimana ini? Selalu saja ada kontradiktif. Jangankan yang tokoh politik, ulama pun ketika muncul, selalu saja ada dua sisi yang melihatnya. Ada yang mencela, ada yang memuji. Itulah kehidupan kita sekarang yang perlu dicermati, perlu dikritisi. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang akademisi tentu diharapkan tidak hanya tinggal di Menara Gading. Sebagai seorang aktivis, idealis, masyarakat ilmiah, jangan selalu di atas di Menara Gading. Ya, yang jauh dari horizon yang di sana Sesekali turun ke lapangan, mencermati di bawah, apa yang terjadi di kalangan masyarakat grassroots itu sendiri. Misalnya terjadi kesenjangan atau disparitas antara orang kaya dengan orang miskin. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu yang perlu kita kritisi. Kenapa ini orang kaya semakin nampak kekayaannya, semakin berkembang kekayaannya, semakin terjadi disparitas atau gap, jurang pemisah dengan orang miskin. Kenapa orang miskin ini tidak bisa bangkit itu? Ada apa sesungguhnya? Akhirnya muncullah misalnya jawaban-jawaban kritis kita, misalnya masyarakat itu tidak bisa berkembang kalau dia pertama misalnya dari segi pendidikan rendah. Yang kedua, dari segi etos dia malas. Yang ketiga, dari sisi pemikiran dia rigid. Rigid itu kaku. Siapa yang datang itu yang dibenarkan. Jadi itu dia yang miskin, dia yang malas, dia juga yang rigid dari segi pemikiran. Itulah yang menjadi musuh utama kita dalam hidup ini. Jadi berantaslah kemiskinan dengan cara tentu kita punya pemikiran yang bagus, kemudian etos kerja kita, lalu keterampilannya. Kalau istilah dalam teori itu disebut dengan conceptual skill, ada technical skill, yang ketiga adalah human relation skill. Ini yang kita persiapkan di masa depan. Bagaimana caranya supaya bisa kita capai conceptual skill, technical skill, dan human relation skill? Ada 3 yang perlu dipersiapkan lagi. Apa itu?
Di era sekarang ini ada literasi digital, literasi informasi, dan literasi media. Jadi itu yang kita bisa kembangkan untuk bisa membaca situasi dan kondisi di dalam kehidupan masyarakat. Satu fenomena yang menarik sekarang ini, semakin modern masyarakat menuju ke revolusi industri, semakin ikut yang namanya kehidupan mistis itu ya. Bahkan di Jawa itu ada asosiasi ya, perkumpulan dukun Nusantara. Kan itu. Padahal kita ini sekarang di era revolusi industri ya, teknologi ya, di mana-mana digitalisasi itu ya. Di saat yang sama muncul juga itu ya. Ada Gus Samsudin ya. Selalu berseteru dengan pesulap merah. Itu contohnya ya. Jadi kita bingung ini, ada apa sesungguhnya? Jadi memang masyarakat itu ya kadang-kala nampak kontradiktif. Semakin maju pikirannya, semakin muncul juga pemikiran yang konvensional. Semakin cerdas seseorang menjadi golongan elit, semakin menggunakan pendekatan yang natural. Seperti ada politisi yang ikut suksesi, cari dulu sandro ya. Bertanya dulu ke sandro, kira-kira gimana, menjadi pawang lah seperti itu. Ini adalah satu kontradiktif dalam kehidupannya. Tapi itulah dinamika. Dan itu perlu kita kritisi ya. Kita perlu kritisi. Oke, next. Kemudian mempertanyakan secara cermat kondisi psikis diri sendiri dan orang yang menyampaikan informasi. Ya, tanyakanlah atau kontemplasikan bagaimana suasana batin kalian. Ya. Kadangkala kita memiliki pikiran dipengaruhi oleh sikap emosional. Kadangkala subjektivitas itu muncul ketika yang kena masalah adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ya, misalnya yang punya love affair ya, atau teman, kolega, ada masalahnya. Pasti kita cenderung untuk membela teman kita meskipun salah. Karena itu adalah suasana batin kita seperti itu. Secara manusiawi kita akan membela. Meskipun dia salah, pembelaan kita minimal tidak terlalu disalahkan atau disudutkan orang. Minimal ada kearifan di dalam menyudutkan atau menyalahkan orang. Jadi itu kadangkala ya kita menilai orang itu karena sisi emosional kita yang tidak proporsional. Makanya Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, kalau membenci jangan berlebihan. Kalau menyukai jangan juga berlebihan. Boleh jadi yang kita benci hari ini ternyata besok jadi suka ya. Suka hari ini ternyata besoknya jadi benci. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita. Dan inilah suasana batin kita ini sifatnya fluktuatif ya, naik turun. Ya, kalau bicara iman itu kan seperti orang memakai baju ya. Bisa dipasang, bisa juga keluar. Itulah iman. Jadi ini kalau bicara tentang refleksi diri, lihatlah suasana batin Anda untuk mengkritisi sesuatu. Kalau misalnya ada orang yang tidak suka kepada saya. Ketika saya membawakan materi kuliah di dalam kelas, maka dia akan melahirkan pemikiran negative thinking dan mencari celah untuk menyudutkan saya. Dia akan selalu mencari pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya kehilangan muka ya, kehilangan wibawa di depan orang lain. Karena sudah punya suasana batin yang negatif kepada saya. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau ada yang suka kepada saya, tidak akan pernah bertanya yang membuat saya susah menjawabnya. Dia akan bertanya yang biasa-biasa saja, yang standar saja. Jadi itu mengenai masalah suasana psikis kita, bagaimana kita kondisikan di dalam konteks melakukan pikiran yang kritis ya.
kalau dalam suasana dirundung asmara, siapa yang bisa berpikir kritis ketika dirundung asmara? Kata teman, ya ini kalau masalah asmara ya, masalah cinta ya, makanya dibilang cinta itu buta. Tinggalkan itu tidak bagus itu pacarmu. Apakah kita bisa berpikir kritis padahal kita sudah jatuh cinta? Tidak ada yang bisa seperti itu. Karena perasaan kita sepenuhnya sudah tercurahkan kepada objek yang kita sukai. Makanya pikiran kritis pun itu tidak akan pernah mendapatkan ruang di dalam diri kita kalau ini yang dominan adalah love affairs. Jadi itu suasana batin kita akan perlu dikondisikan, ya, perlu dikendalikan agar bisa memberikan proporsi atau tempat yang sesuai kepada nalar kita untuk berpikir kritis. Kapan kita berpikir kritis dan kapan kita perlu membangun sisi emosional kita. Karena kalau semuanya berpikir kritis, kita tidak akan mendapatkan nilai-nilai yang bersifat estetis dalam hidup ini. Semuanya diukur dengan pendekatan logika, salah atau benar. Itu kalau selalu berpikir kritis. Nah, namun demikian, berpikir kritis akan selalu bisa memantau tentang sisi emosional seseorang. Kenapa tidak pernah merasakan kegembiraan, tidak pernah merasakan kedamaian, kebahagiaan? Berarti ini pikiran saya selalu mendominasi di dalam mengambil keputusan. Supaya ada keseimbangan. Oke, pikiran saya harus tarik sedikit mundur ke belakang, lalu munculkan juga sisi emosional. Ada keseimbangan sehingga disitulah kita mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Itu dalam konteks prakondisi pikiran kritis untuk menghadirkan kedamaian dalam hidup ini. Next, komponen berpikir kritis ya. Jadi yang pertama, ya, adik-adik kita semua bisa membangun cara berpikir kritis kalau ada pengetahuan dasar kita. Harus punya pengetahuan, berbanyak baca buku, rajin berdebat, berdiskusi, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah. Ya. Supaya kita punya pengetahuan dasar. Jadi dengan pengetahuan itulah yang bisa merekonstruksi ya, pikiran atau nalar kita di dalam otak ini untuk melahirkan pikiran baru. Jadi dalam teori rekonstruktivisme, setiap orang punya pengetahuan. Dengan membaca, dengan belajar, dengan berdiskusi, dia akan mendapatkan pengetahuan baru, lalu masuk di dalam, ketemu dengan pengetahuan yang sudah ada, lalu terjadi integrasi. Disitulah melakukan rekonstruktivisme. Ketika terjadi integrasi, lalu mengeluarkan sebuah gagasan, ide yang brilian, yang produktif untuk mengkritisikan atau memberikan pandangan tentang objek yang kita cermati. Jadi itu kita harus punya dasar. Apakah itu kita sebagai ilmuwan sosial, humaniora, atau ilmu agama, atau ilmu eksak. Jadi kalau kita ilmu sosial, seperti kita dalam lingkup di IAIN, kalau humaniora itu bahasa Arab, bahasa Inggris, itu masuk kategori ilmu humaniora. Sejarah, peradaban Islam juga masuk kategori humaniora. Nah. Kemudian yang kedua, pengalaman. Jadi pengalaman ini, ya, makanya orang tua itu kuat berdebat ya. Kenapa? Karena banyak pengalamannya. Jadi pengalaman ini sangat penting di dalam merekonstruksi pengetahuan kita, di dalam mencari dukungan legitimasi data dan fakta yang menjadi amunisi kita di dalam mengkritisi sesuatu. Nah, kalau orang tua bisa berdebat karena pengalaman hidupnya yang banyak dan panjang, kenapa kita tidak bisa berdebat kalau mengambil referensi dari pengalaman? Lalu bagaimana kita mendapatkan pengalaman lebih
supaya kita memiliki modal atau amunisi untuk berdebat. Caranya adalah dengan memperbanyak membaca buku, karena buku itulah sebuah karya yang ditulis oleh pakar berdasarkan pengalaman dalam hidupnya. Jadi semakin banyak kita membaca buku, semakin banyak pengalaman orang yang kita baca yang menjadi referensi atau memperkaya hasanah pemikiran kita. Jadi kalau malas membaca, tentu pengetahuan tentang pengalaman itu juga akan sedikit. Jadi oleh karena itu kelihatan orang yang banyak membaca, karena ketika dia berbicara tidak bisa kehabisan bahan. Kapan berhenti ini orang bicara? Terlalu banyak bahannya. Berarti ini orang suka membaca buku. Jadi itu pengalaman sangat penting buat kita. Kemudian selanjutnya kompetensi ya. Kita harus kompeten di bidang kita. Jadi ada istilahnya kompeten dalam konteks umum, yakni menguasai metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu ya tadi salah satu diantaranya itu adalah berpikir induktif, deduktif, ada kontemplasi, ada komparatif, ada intuisi. Itu adalah bagian dari metode ilmiah di dalam memecahkan suatu masalah atau di dalam mengkritisi suatu masalah. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah. Memecahkan masalah atau problem solving scientific ya. Memecahkan masalah dengan pendekatan ilmiah. Itu ada yang metode CIP ya. Context, input, proses, produk ya. Ada pendekatan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat ya. Analisis SWOT. Ini juga saya kira perlu dipahami oleh adik-adik sekalian. Kemudian pengambilan keputusan, cara-cara atau tahapan dalam pengambilan keputusan itu punya prosedur, ya, punya mekanisme. Jadi ini tentu kita perlu punya kompetensi sebelum mengambil keputusan, maka kita harus melakukan tahapan-tahapan yang benar. Kemudian berpikir kritis yang spesifik, yakni kolaboratif. Kolaboratif ini misalnya kalau ada disiplin ilmu apa? Atau jurusannya apa sekarang? Bahasa Arab, luar biasa. Ekonomi syariah. Apa sama ya? Hukum ekonomi. Muamalah ya? Oh iya. Akuntansi syariah. Waduh. Ini segan di sini orang berdut semua di sini. Oh PAE ya. Pariwisata. Oh ini Sandiaga Uno ya. Sosiologi agama. Oh ini menarik ya. Jadi kalau kita sifatnya kolaboratif, kita ambil tema tentang pariwisata syariah. Orang di Jawa dengan orang Sulawesi, minat untuk berwisata itu sangat berbeda. Kita di sini yang berwisata itu kebanyakan anak muda ya. Anak muda yang pergi di tempat wisata. Tapi kalau di Jawa, mulai dari cucunya sampai nenek kakeknya pada ikut berwisata. Kira-kira ini sekarang yang dikembangkan di luar negeri, wisata syariah. Ini menjadi objek ini. Apa pandangan sosiologi agama? Kenapa penting wisata syariah? Oke. Baik, jadi menurut saya mengapa penting wisata syariah itu? Karena dapat kita lihat wisata-wisata sekarang itu wisata yang kayak umum. Jadi mungkin lebih efektif wisata syariah itu kan beda-beda budaya, ada berbagai budaya. Nah, jadi orang lain itu bisa membawa budayanya ke situ. Artinya tidak melihat budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budayanya. Iya. Mungkin maksudnya adalah
destinasi wisata itu menyiapkan fasilitas budaya yang yang diperkirakan yang datang berkunjung. Misalnya kalau orang Islam, ya, kita harus siapkan apa ya ketika datang berkunjung di wisata itu. Nah, kan itu ya. Tentu orang Islam itu kan sholat gitu ya. Apa yang tidak dimakan oleh orang Islam? Tidak bisa dimakan. Ya, makanan itu ya, yang haram itu. Saya punya pengalaman di Manila ya. Manila kan tempatnya non-Islam. Saya setengah mati pergi jalan itu tidak dapat warung makan Muslim ya. Saya sudah keroncongan juga tawakal ya. Lihat KFC masuk di situ. Ya, istighfar daripada kita menderita tidak makan itu. Nah, itu ya. Jadi makanya seperti di Singapura, di Korea, di Thailand itu ada tempat wisata syariah. Artinya dilihat itu kan pengunjungnya nanti, oh ini orang Arab ya. Orang Arab itu kan rata-rata orang Muslim. Asia Tenggara itu kan banyak orang Muslim. Jadi kalau ada fasilitas syariah di situ ya, yang berbau syariah, warungnya ada yang halal, ada fasilitas apa namanya untuk kegiatan keagamaan, maka dia akan tertarik datang. Seperti di Lombok ya, Lombok itu berbeda dibahasnya dengan di Bali. Itu dalam konteks sosiologinya. Jadi melihat membangun wisata dengan pendekatan sosiologi itu luar biasa kacamatanya. Ini kita kolaboratif. Ini tadi disebutkan apa? PAI. Kira-kira gimana kacamata PAI terhadap wisata syariah? Wisata yang mampu memberikan satu pendidikan yang pendidikan yang bermanfaat itu. Ya santai saja. Maksudnya yang mampu mendidik. Ya. Yang mampu mendidik. Dalam arti bahwa setiap apa yang ada di wisata syariah itu memberikan edukasi kepada pengunjungnya, memberikan edukasi, memberikan informasi yang positif. Jadi ya misalnya kalau kita datang di Lumpue, di sana misalnya ya sudah berbasis syariah, kira-kira apa di sana yang bisa memberikan informasi, mengedukasi kita? Ya misalnya ya ini terumbu karangnya begini, oh ternyata perlu kita merawat terumbu karang misalnya. Ini luar biasa ya, mengedukasi sehingga pengunjung itu menjadi tertarik karena banyak informasi yang dia bisa dapatkan. Akuntansi, ya, tentang ekonomi, akuntansi, oke. Sudut pandang akuntansi tentang wisata syariah. Kalau tentang wisata syariah itu dalam akuntansi itu sangat berpengaruh. Contohnya misalkan kan kita melihat wisata syariah itu kebanyakan contoh kita contoh di Lombok lah mayoritas agama Kristen. Nah di contoh kayak suatu daerah di mayoritas agama Kristen. Nah kalau bicara soal tentang wisata syariah kan secara pengunjung itu biasanya Islam, tidak Islam. Jadi Anda memberikan masukan dengan pendekatan keilmuan Anda. Apa prodinya tadi? Akuntansi. Anda berangkat dari situ. Membangun bisnis ceritanya, Ya. membangun usaha di wisata syariah. Misalnya, contohnya membangun kayak jual-jual makanan yang halal. Nah, itu kan sudah masuk di situ. Iya. Ya, jadi supaya orang Islam itu tenang ketika berkunjung, maka siapalah warung yang halal itu ya. Nah, itu sudah masuk ya. Kata kuncinya di situ. Oke. Ini kita membangun cara berpikir kritis yang sifatnya pelan.
hukum ekonomi Islam. Nah, ini masih punya sudut pandang menarik. Kalau berbicara mengenai hukum dalam wisata syariah tadi, tentu di dalam wisata syariah itu memiliki sumber daya yang salah satunya ekonomi. Dalam melaksanakan sumber daya tersebut ekonomi, tentu kita harus tahu aturan-aturan dalam menjalankan ekonomi tersebut Di tempat wisata. Iya. Bagaimana cara melakukan transaksi yang halal, Wah, mantap ini. Sudah masuk ini. sesuai dengan landasan Al-Quran dan hadis. Iya. Jadi ya, misalnya itu money changer ya. Jadi saya pernah alami juga itu ya. Itu pernah di Filipina ya. Kita tukar uang rupiah, oh tidak ada sih. Tidak ada. Ya, kita mau tukar uang rupiah ke ini ya, mata uangnya Filipina, tidak ada. Tapi kalau Malaysia itu ada mata uangnya. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi kita mempersiapkan seluruh mata uang itu, tapi cara penukarannya jangan sampai melebihi dari batas. Nah, kan misalnya terlalu tinggi. Saya mau misalnya orang luar datang bawa uangnya, tentu kalau mau belanja di sini, dia kan harus tukar. Ya tukar. Jangan sampai dia beli rupiah dengan harga yang mahal, melebihi dari standar yang ada. Itu kan tidak sama. Jadi juga di dalamnya jangan sampai ada unsur judi, unsur apa kan gitu. Ini sudah masuk sudah. Ini tadi Mas Arab. Ekonomi syariah lagi. Oke, gimana ekonomi syariah? Kalau misalnya sendiri pastinya dia berbicara mengenai kebutuhan. Kita lihat bersama bahwa dengan ada bahwa masyarakat Indonesia di negara Indonesia itu mayoritas Islam. Jadi dengan adanya wisata syariah pasti masyarakat yang beragama Islam pasti akan tertarik untuk mengunjungi wisata tersebut. Dengan adanya wisata syariah pasti kalau ekonomi syariah itu pasti dia berbicara mengenai apakah banyak keuntungan yang dia dapat dengan adanya wisata syariah, berbicara mengenai keuntungan. Ya, jadi melihat brand marketnya ya. Jadi brand market apa yang kita bisa tampilkan, yang bisa menghasilkan keuntungan, tapi dalam koridor syariah. Masalah, wah ini mantap. Kalau ada wisata syariah, bagaimana pandangan orang bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab? Bahasa Arab, oh sastra Arab, mantap. Bisa dilihat menerjemah apa wisata di jadi guide makam ulama di Arab, jadi penerjemah, jadi guide. Jadi misalnya kan wisata syariah, pengunjungnya nanti kan ada yang dari Arab, Timur Tengah kan gitu ya. Jadi datanglah antum ya. Antum menjadi kayak lainnya ya. Pakai kebutuhan bahasa Arab kan gitu ya. Masa dikasih orang yang tidak tahu bahasa Arab itu nanti coba bahasa. Ini sangat penting kan ya. Kehadiran bahasa Arab itu menjadi penting untuk bisa menjelaskan kalau misalnya tadi kunjungan ke yang hal-hal yang bersejarah itu ya, bisa dijelaskan bahwa ini apa namanya hal yang bersejarah dalam Islam di Nusantara ya. Itu menarik sekali. Nah, dari sekian teman-teman dari berbagai latar keilmuan yang beragam ini yang berbicara tentang wisata syariah, orang yang berkecimpung atau yang menekuni jurusan pariwisata syariah, bagaimana simpulan yang Anda bisa tarik? Silakan. Ini biar terdengar nanti di YouTube. Langsung saja. Adapun kesimpulannya itu
Baik. Pariwisata syariah ini dari berbagai jenis-jenis prodi, bahwasanya pariwisata ini dapat menguntungkan. Pariwisata syariah ini adalah wisata yang berlandaskan dengan agama Islam, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang dimana pariwisata syariah ini tidak hanya toji ditujukan untuk agama Islam, tetapi seluruh orang-orang yang beragama, yang dimana kita bisa memperlihatkan keunikan-keunikan di dalam agama kita, bahwasanya perempuan dan laki-laki itu sebenarnya tidak bisa disatukan dalam tempat permandian sehingga bisa menimbulkan fitnah. Jadi pariwisata syariah ini berguna untuk negara Indonesia, yang dimana umat Islam di negara Indonesia ini sangatlah banyak. Karena maka dari itu secara sosiologisnya, nah, kan umat Islam yang banyak, secara sosiologisnya adalah kita harus mempersiapkan wisata syariah, gitu ya. Karena umat Islam yang banyak atau yang mayoritas di Indonesia, secara sosiologisnya berarti wisata syariah harus dipersiapkan lebih banyak. Gitu. Masih ada tambahan? Dan wisata syariah ini bisa dikatakan wisata yang syariah ketika manajemen di dalamnya sesuai dengan syariat-syariat Islam, dan fasilitas-fasilitas yang ada di wisata itu mempunyai yang namanya musola. Dan saya pernah mendengar dari dosen saya mengatakan bahwasanya sudah ada wisata permandian yang membedakan kaum laki-laki dan perempuan. Sekian dari saya. Ini luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan untuk pariwisata syariah. Karena malam ini kita bahas dengan atau secara kolaboratif. Itulah gaya berpikir sekarang. Untuk membicarakan sesuatu dibutuhkan pendekatan kolaboratif. Jadi syariah begitu luas kajiannya atau menemukan suatu titik temu kalau kita menghadirkan berbagai macam disiplin ilmu untuk memberikan gagasan, ide seperti apa wisata syariah masa kini dan masa depan, terutama di Indonesia. Apakah itu prospektif atau tidak? Jadi itu yang menjadi diskusi hangat sekarang ini, terutama dalam ranah pariwisata syariah. Kemudian, next. Sikap. Jadi komponen berpikir kritis ya, kita harus punya sikap ya. Sikap tadi yang dibangun melalui dengan prinsip hidup gitu ya. Tanggung gugat. Nah, kalau tadi ini tanggung jawab gitu ya. Tanggung gugat. Ya. Artinya kalau mengeluarkan ide silakan ditanggung gugat. Kenapa idenya seperti itu? Silakan dijelaskan gitu ya. Saya punya pandangan, pendapat, persepsi seperti ini. Saya punya landasan etimologinya seperti ini, legitimasinya seperti ini, sasarannya begini, dampaknya atau efeknya seperti apa. Jadi kita punya tanggung gugat. Kemudian berpikir mandiri, mengambil resiko, kerendahan hati, integritas, ketekunan, dan kreativitas. Jadi kita punya sikap ini ya, berpikir mandiri, percaya diri, self confidence ya. Jangan ragu mengeluarkan ide dan gagasannya. Karena kalian adalah makhluk yang berpikir, jangan ragu, jangan pesimis mengeluarkan gagasannya. Ya.
Kemudian berani mengambil resiko. Setiap keputusan kita pasti ada resikonya. Nah, sebelum mengambil keputusan, maka pikirkanlah apa resikonya. Karena ketika kita sudah ambil keputusan itu, berarti resikonya akan menyambut. Ketika datang resikonya, kita langsung bisa eksekusi. Karena kita sudah siapkan kerendahan hati. Orang yang berpikir kritis selalu rendah hati. Karena kita adalah al-insanu mahalul khataya wa nisyan. Kadang-kala pikiran kita itu tidak tepat sasaran karena pemahaman kita terbatas terhadap objek yang kita kritisi. Kadang-kala pikiran kita terbatas karena hanya mengambil satu sudut pandang saja di dalam mengomentari atau mengkritisi suatu objek. Kadang-kala kita punya pandangan, pendapat, menganggap ini adalah pendapat yang benar, kata orang bijak. Boleh jadi pendapat yang benar ada peluang salah, atau pendapat yang salah ada peluang menjadi benar. Itu kata orang bijak. Makanya jangan langsung mempoles, jangan langsung mengklaim tentang ini salah, ini benar. Jadi mari kita uji dalam berbagai perspektif keilmuan dengan gaya berpikir kritis. Kemudian integritas. Integritas ini dalam arti kita punya kepribadian yang tidak neko-neko ya. Kita harus objektif lah. Kita objektif. Kita tidak punya pretensi atau kepentingan tertentu. Kenapa berpendapat begitu? Oh ternyata untuk ingin menggolkan temannya, untuk ingin mengangkat popularitas temannya. Itu namanya subjektif. Kalau kita ingin integritas bagus ya, kita bicara apa adanya, yang objektif. Ya. Kalau dalam konteks berpikir kritis yang berintegritas itu bisa dimaknai sebagai tidak menggurui. Ini beda dengan bahasa dakwah, apalagi bahasa dokter. Bahasa dokter itu bahasa doktrin. Bahasa dakwah itu menggurui, mengajak. Kalau bahasa ilmuwan itu bicara apa adanya. Saya hanya menyampaikan, memaparkan apa temuan saya. Silakan kalau saudara-saudara sekalian tidak sependapat, silakan di depan. Kan begitu. Tapi kalau bahasa dakwah, wahai saudara-saudaraku sekalian, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita. Tinggalkanlah hal-hal yang bisa mencederai diri kita, melahirkan dosa dan seterusnya. Itu selalu mengajak. Tapi kalau dokter, apa bahasanya dokter? Masih mau hidup, berhenti merokok. Itu bahasa dokter, itu doktrin. 3x1. Iya. Ini obatnya 3x1. Tidak ada yang bisa mendebat. Tidak bisa kali itu dokter. 1x3. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh dokter itu sifatnya doktrin ya. Bahasanya sifatnya doktrin. Samik awatan. Sama halnya kalau kita dalam doktrin Islam itu, kalau hal-hal yang bersifat usuliyah, yang pokok kita samik dawah. Seperti tauhid, akidah, hal yang bersifat fikih yang sudah qat'i, maka itu kita bisa samina wa'atan. Tekun kreativitas ya, ini sikap ya, kita harus tekun, tidak main-main. Sampai itu kalau misalnya di dalam kajian-kajian tentang filsafat agama, jangan sampai ini kalau pesertanya tidak tekun, itu biasanya ritmenya begitu. Awalnya itu pengantar pemanasan. Yang kedua pembukaan ikatan. Yang ketiga pengosongan. Dikeluarkan semua isi otaknya, isi keyakinannya, dikeluarkan. Nah, itu namanya brainwash, cuci otak. Setelah itu baru dimasukkan kerangka berpikir. Kerangka berpikir ada pondasinya, ada tiangnya, disiapkanlah di dalam benak kita. Setelah itu dimasukkanlah isinya. Isinya di sini mulai dari dinding ya, kemudian temboknya atau jendela dan seterusnya, lalu dimasukkanlah substansi lagi, yakni bentuk isi, yakni isi rumah itu sendiri. Jadi kalau kita hanya ikut di awal, misalnya
baru dibuka talinya, kemudian dilonggarkan, dikosongkan, langsung pulang. Hanya pulang dalam kondisi kafir, kan bahaya. Hanya di rumah bilang, wah ini menurut materi yang saya terima tadi begini. Padahal dia pulang belum tuntas materi. Dia pulang dalam kondisi kafir, ya, akhirnya efeknya luar biasa. Makanya kita harus tekun. Kapan selesai ini pengajian atau kajian ini? Kita harus ikuti sampai akhir. Sama halnya kalau ada sekalian mau tuntas kemampuan bela dirinya, jangan baru sabuk kuning berhenti. Kalau misalnya putih, kuning, hitam, ya baru di sabuk kuning berhenti. Lalu kemana-mana cerita, wah saya punya bela diri karate seperti ini. Artinya dia tidak tuntas. Karena kenapa? Tidak tekun. Makanya dengan ketekunan itulah akan melahirkan kreativitas. Tidak ada yang kreatif kalau tidak tekun. Satu kelemahan saya secara pribadi, saya tidak bisa membuat gambar di Photoshop karena saya tidak tekun. Padahal dari dulu 20 tahun yang lalu saya sudah kenal namanya aplikasi Photoshop. Nah kenapa ya membuat saya jenuh? Kadang teman saya dulu waktu masih komputer seperti baring itu membuat satu gambar logo kadang satu malam. Tapi ini habis waktu kalau ini saya kerja. Karena tidak tekun akhirnya tidak kreatif. Nah, lihatlah itu teman-teman di sini yang ahli komputer itu kadang-kadang dia lupa waktu kalau di depan komputer. Karena memang tekunnya di situ akhirnya lahirlah kreativitas. Oke, next. Kemudian standarnya. Nah, orang yang berpikir kritis selalu akan melihat standarnya apa. Harus jelas. Jadi jangan dulu mengkritisi sesuatu kalau tidak jelas standarnya. Kalau standarnya 5, nah kita sudah tahu untuk mempersiapkan otokritik kita. Jadi itu spesifik di mana wilayah standarnya. Ya, kalau spesifiknya itu misalnya kita ingin mengkritisi di wilayah SDM, jangan lompat-lompat gitu. Cukup SDM saja. Kalau di wilayah sarana dan prasarana cukup saja di situ. Kalau wilayah laboratorium kita cukup saja di situ mengkritisi. Jangan lompat-lompat, spesifik. Konsisten. Ya, konsisten itu apa yang kita suarakan hari ini, kritisi hari ini juga seperti itu besoknya. Jangan balelo ya. Hari ini dia kritisi tentang ini. Kemudian malamnya didekati orang tertentu dikasih amplop. Besoknya berubah pernyataan. Nah itu kan bahaya. Jadi kita harus konsisten di dalam mengkritisi sesuatu. Kemudian mendalam. Jadi mendalam di sini ya tentu standarnya itu ya ini sesuai dengan rangkuman atau akumulasi dari suatu objek. Jadi mendalamnya situ kalau bicara tentang SDM atau dosen ya misalnya kita ingin kritisi dosen itu banyak dilihat dari sisi aspek kualifikasi pendidikan, kualifikasi kepakatan, kualifikasi keahlian, kualifikasi jam terbang, kualifikasi kompetensi di bidang cara mengajar, berbagai macam. Jadi harus memang mendalam untuk melihat tentang standar itu. Komplit, ya, komplit dalam arti holistik harus dilihat secara menyeluruh, mencukupi. Ya, tidak kurang dari standar yang kita ingin lihat. Standarnya tepat, akurat, masuk akal, logis, luas, signifikan, terbuka. Yang terakhir saya ingin singgung terbuka. Berpikir kritis itu harus standarnya terbuka, jangan tertutup. Kalau orang yang tertutup cara berpikirnya, dia akan tertinggal kemajuan. Dia tidak bisa menikmati, memahami pengetahuan orang lain. Kalau orang bijak mengatakan, ketika ada orang yang mengkritisi Anda, bersyukurlah. Karena ada orang yang amat peduli memikirkan siang malam tentang Anda. Tapi kalau ada orang yang mengkritisi kita kan pasti tidak enak itu. Hal ini gila urusan ya. Kenapa saya selalu dikritisi? Tapi kalau orang bijak menilai bahwa aduh,
berarti saya ini adalah selebritis ya. Kenapa selalu jadi pusat perhatian? Apakah saya ini lagi seksi ya? Kan begitu. Jadi ini ya, kita terbuka. Jadi dengan keterbukaan itu berarti kita mengakui tentang adanya perbedaan, tentang sumber ilmu pengetahuan itu ternyata banyak. Kemudian pikiran kita itu cenderung parsial dan terbatas. Sehingga untuk mencari kebenaran yang bersifat universal, maka kita harus membuka pikiran kita, tidak fanatik dengan pikiran yang kita miliki. Oke? Nah, kita sedikit masuk di ranah Islam. Bagaimana Islam melihat tentang berpikir kritis? Salah satu ayat yang ada di dalam Al-Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar li ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian penciptaan siang dan malam itu hanya bisa dipahami bagi orang-orang yang berpikir. Jadi ulil albab adalah dimaknai cendekiawan, orang yang berpikir, yang selalu memikirkan tentang siang dan malam, langit dan bumi. Jadi kita memang diberikan tempat oleh Al-Quran untuk memikirkan secara kritis siang malam, bumi dan langit. Yang mana disebut dengan ulil albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadzal batil subhanaka wa qina adzabannar. Jadi orang yang disebut dengan ulul albab itu adalah orang yang selalu berzikir di dalam berdiri, duduk atau baring. Orang yang selalu berzikir. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang selalu memikirkan langit dan bumi. Jadi itu adalah cirinya ulil albab, selalu berzikir dan selalu berpikir. Nah, kalau kita bawa masuk lagi Rabbana ma khalaqta hadzal batil. Tidak ada yang diciptakan Allah dengan sia-sia. Jadi ini luar biasa. Kita membutuhkan otokritik. Kenapa di bumi ini, dalam hidup ini ada yang dianggap bermanfaat, ada juga yang dianggap merusak. Sedangkan Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadzal batil. Tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan di alam semesta. Nah, inilah kita membutuhkan otokritik di sini. Jadi orang yang selalu berpikir kritis, yang tentu tadi prinsipnya segalanya akan bernilai. Segalanya bernilai. Segalanya punya hikmah, segalanya punya pesan. Ya, inilah yang kita lihat dalam konteks agama Islam, bahwa di dalam memikirkan sesuatu, mengkritisi sesuatu, tentu fondamennya adalah dasar zikrullah dengan mengingat kepada Allah. Kenapa kita mengingat kepada Allah ketika ingin mengkritisi sesuatu? Supaya kita melakukan kontes perjuangan ini, namanya mengkritisi kan berjuang. Ini karena demi Allah. Apabila kita landaskan demi Allah, berarti tidak ada pretensi, tidak ada kepentingan parsial, bukan karena emosional. Coba bayangkan itu dalam sejarah perang di masa sahabat, misalnya Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab, kalau nggak salah Umar ya, ketika ada yang ketika sahabat datang ingin menebas musuhnya, lalu musuhnya langsung meludahi mukanya sahabat. Ketika diludahi, lalu naiklah emosinya, memerahlah mukanya. Lalu sahabat ini tidak jadi menebasnya karena dia dalam kondisi emosi. Kenapa dia tidak membatalkan menebasnya? Dia bilang, saya dalam kondisi emosi, tidak mungkin saya melakukan keputusan membunuh orang, karena saya dikendalikan oleh emosional dan tentu di dalamnya ada setan. Berarti bukan atas nama Allah saya membunuh, tetapi atas nama emosional dan bisikan setan itu sendiri.
Itu adalah sebuah keputusan yang luar biasa, yang mana pengendalian dirinya, emosionalnya, yang memiliki makam yang sangat tinggi. Kira-kira kita bagaimana? Kalau berdebat, sudah dikritisi, sudah terancam, sudah tersudutkan, mungkin kita langsung emosional. Ketika kita emosional, apakah masih bisa mengeluarkan ide-ide yang brilian? Tentu sudah tidak bisa lagi melahirkan ide brilian kalau kita sudah emosional. Tapi kalau berceloteh, oke. Semakin kita emosional, semakin pasti bahasa kita mengekspresikan unek-unek kita, tetapi pikiran yang kritis itu sudah mulai hilang. Jadi makanya itu kadang-kala ada orang kalau ingin tampil atau ingin bicara di depan umum dan mengharapkan bisa mengeluarkan kata-kata dengan fasih, maka dia akan minum dulu setengah botol misalnya. Dia akan pancing dulu supaya ada rangsangan ke otaknya, merasa panas, ada hawa panas keluar, sehingga dia menjadi lebih pede, percaya diri, berdiri di depan orang. Kadang-kala kalau ada orang yang mulai emosional, maka cara bicaranya semakin fasih, semakin tajam, semakin lancar, dan semakin menusuk. Biasa di sini ya, marah-marah. Biasa. Ketika marah-marah, apalagi mama kita yang kalau marah-marah, semakin panas itu semakin menjadi orator. Dikala Bung Karno, dia marah. Tapi kalau tidak emosional, waduh, dia diajak bicara karena juga malas bicara. Nah, itu dari sisi ini kita sebagai para akademisi, pelajar, mahasiswa tentu selalu menyandarkan diri kepada Allah di dalam memberikan kritikan-kritikan, supaya kritikan kita itu punya keberkahan, punya manfaat, punya nilai untuk membangun peradaban Islam itu sendiri. Next, nah ini yang cewek silakan dibaca ayat ini. Ini sangat banyak hikmahnya atau pesannya kita bisa tarik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Pariwisata dibaca terjadi. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Lebih representatifnya kita ingin menjelaskan penjelasan dari sastra Arab. Bagaimana tafsiran ayat di atas? Yang bisa saya cermati itu, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum. Kayak kalau saya gosip atau biasa kayak hoax di internet, bisa juga begitu, dan yang akhirnya kau menyesali perbuatanmu itu. Kayak hal yang didengar yang kebenarannya masih abu-abu, setelah itu kita benarkan, kita sampaikan ke orang-orang, akhirnya menjadi perdebatan misalnya di masyarakat, jadilah kegaduhan.
Nah, itu. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Pak Kiai. Jadi ini ayat sangat tepat untuk kita jadikan referensi membangun otokritik kita terhadap apapun dan siapapun. Ketika mendapatkan informasi dari siapapun, ini yang disebutkan fasik. Apa arti fasik itu? Orang yang fasik. Itu kalau di dalam ilmu kalam, Suluddin, aliran Mu'tazilah menyatakan yang fasik itu adalah orang Muslim, orang yang membaca 2 kalimat syahadat, tapi tidak patuh, tidak taat menjalankan ajaran-ajaran. Itu yang disebut dengan fasik. Jadi ketika ada orang fasik yang menyampaikan informasi, ya, jangan langsung terima tanpa syarat. Tentu misalnya sekarang ini kan informasi banyak salurannya melalui dengan lisan, tulisan, media sosial, media massa, media elektronik, ya, banyak sekali salurannya. Siapapun itu, kalau dikatakan fasik ini kan berarti tidak ada yang diberikan garansi ya. Apalagi kalau kita pernah ketemu, ini borong-borong sembahyangnya, apapun yang disampaikan jangan langsung terima. Kita harus tabayun dulu. Apalagi kalau yang informasi yang dikirim itu melalui dengan media sosial, Facebook apa ya. Kita harus selektif, kita harus kritisi, kita harus melakukan ya selektifnya tadi. Kita menggunakan otokritik melalui dengan hasil bacaan, pengalaman, hasil kajian, hasil penelitian dan seterusnya. Kita gunakan semua itu untuk menilai, untuk mengkritisi tentang informasi yang disampaikan oleh orang fasik. Kalau logika yang lain, kalau orang fasik saja kita harus tabayun. Bagaimana kalau orang kafir? Kalau orang fasik kan masih ada imannya ya, karena dia orang beriman. Kalau menurut Mu'tazilah tadi. Nah, bagaimana dengan orang kafir? Ya, tentu kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Jadi ini artinya bahwa kita sebagai orang Islam sangat berbahaya kalau tidak bersikap kritis terhadap informasi apapun yang kita terima. Jadi siapapun yang membawa dan informasi apapun yang dibawa, kita harus melacak, menyeleksi, jangan sampai hoax, jangan sampai tidak benar atau yang palsu. Sama halnya dengan hadis ya, ada yang dhaif, ada yang maudhu, yang palsu. Kalau itu kita terima tanpa tabayun, maka tentu ketika kita teruskan pesan itu akan membuat kegaduhan yang lebih banyak, dan itu akan membawa malah petaka dalam kehidupan sosial. Jadi ini peringatan dari agama, mengingatkan kepada kita supaya kita harus hati-hati mendapatkan informasi, dan karena itu kita harus tabayun melalui dengan pendekatan berpikir kritis agar masyarakat tidak mendapatkan dampak dari informasi keliru itu, dan tentu kita tidak akan menyesal dari perbuatan kita yang tidak terpuji. Next, semuanya saja ditampilkan. Kita ingin mengkomparasikan cara berpikir atau prosedur berpikir sains dan Islam itu sendiri, supaya adik-adik sekalian tahu bagaimana cara berpikirnya secara sains dan cara berpikirnya dalam Islam. Inilah diawali skeptisisme. Kalau dalam sains itu diawali dengan skeptisisme, rasa ragu, segalanya harus diragukan. Ada informasi kita ragukan, jadi kita ragu. Untuk melakukan tabayun, maka pendekatannya adalah trial and error, coba dan salah, eksperimen. Kita uji coba. Lalu setelah uji coba melahirkan kebenaran. Jadi kita akan menemukan kebenaran dalam bentuk aksioma. Lalu dikembangkan lagi menjadi sebuah dalil akli atau dalam bentuk teori. Teori ini kita
merasa yakin bahwa teori ini bisa diuji di tempat yang lain. Kita yakin kita bisa uji di tempat yang lain, dia akan mendapatkan hasil yang sama. Ketika kita sudah yakin bahwa teori ini bersifat generik, kemudian kita bisa pastikan dimanapun saya gunakan teori ini, maka saya bisa pastikan dapat mencapai tujuan. Nah, ketika ada kepastian, maka semua akan menjadi baik. Kita tidak akan pernah merasa cemas kalau sudah dipastikan gagalnya. Kemudian ketika kita mendapatkan kebaikan, tentu kita akan menemui keindahan. Jadi inilah tahapan-tahapan berpikir atau prosedur berpikir dalam sains. Diawali dengan keraguan, diakhiri dengan keindahan. Jadi apapun bentuknya, hasilnya dari sains itu dalam bentuk teknologi, ujung-ujungnya adalah nilai estetika. Keindahan itu sendiri. Lalu kita melihat, menengok Islam, bagaimana prosedur berpikir dalam epistemologi Islam. Tentu diawali dengan keimanan keyakinan. Kita harus yakin apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu adalah sebuah kebenaran. Kita harus yakini iman itu. Kemudian setelah kita memiliki keyakinan, kita berangkat dari dalil akli, ayat atau hadis. Jadi tadi misalnya tentang tabayun, kita ambil ayat itu untuk melakukan riset di lapangan. Jadi kita berangkat dari dalil untuk melakukan riset di lapangan. Bagaimana dampaknya kalau ada informasi tidak ada tabayun? Nah, tadi sebutkan yang gosip, ibu-ibu yang gosip, kalau tidak ada tabayun, kira-kira apa dampaknya? Kita langsung membaca media